Kita akan bergabung. Saya langsung saja memanggilkan kami di sana ada Alfianus Baka yang akan memandu dialog interaktif kita. Ya, terima kasih Arfan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua, kita bisa bersama kembali pagi hari ini. Siaran langsung dari lounge atau tepatnya berada di Baruga ya Pak ya? Di Baruga kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Kami diberikan kesempatan siaran hari ini. Kami membahas mengenai keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan Indonesia damai dan berkeadilan. Nah, narasumber saya pagi hari ini luar biasa. Yang pertama dari Ketua Umum Komisi Publik Sulawesi Selatan, Pak Alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian dari Divisi Advokasi Sosialisasi dan juga Edukasi. Halo, apa kabar Ibu? Halo, selamat sehat, alhamdulillah. Oke. Kemudian pendengar ya, narasumber kami pengamat komunikasi politik Bapak Dr. Firdaus Muhammad, dosen Universitas Islam Negeri Al-Ain Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Firdaus ya, pastinya. Perlu kami gambarkan juga bahwa kami pagi hari ini siaran dialog di luar studio, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini jaga-jaga jarak juga karena kita tahu bahwa kita saat ini masih tengah dalam masa pandemi COVID-19. Semuanya mesti dijaga karena ini kemungkinan masih bisa saja terjadi. Jadi kami senantiasa mengingatkan Anda untuk yang namanya menerapkan protokol kesehatan. Kita berbicara pada pagi hari ini. Keterbukaan informasi publik Indonesia damai dan berkeadilan. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini sangat penting. Pendengar ya. Landasan hukum yang tiap orang untuk memperoleh informasi. Yang kedua, ya, kewajiban badan publik. Ya, jadi perlu stressing kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, kemudian berbiaya ringan, proporsional, dan cara sederhana. Yang ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Keempat, kewajiban badan publik untuk memenuhi informasi dokumentasi dan pelayanan informasi. Nah, sejauh manakah kemudian implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sudah diterapkan, yang kemudian ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, dan bagaimanakah kemudian setiap lembaga, instansi, satuan kerja perangkat daerah yang berada di jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sudah membuka diri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat seluas-luasnya. Baik, kita akan kupas lebih jauh dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, saya mungkin pertama-tama Pak Pahir dulu, selaku Ketua dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin kemudian implementasi dari undang-undang ini dan sejauh mana kemudian para lembaga ya yang ada di jajaran lingkup pemerintah Provinsi Selatan sudah membuka diri untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada semua pendengar RRI dimanapun berada bahwa sesungguhnya hak untuk mengakses informasi publik itu adalah merupakan hak konstitusional. Bukan sekedar undang-undang. Memang di pasal 28F Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen itu mengingatkan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik hakikatnya adalah merupakan hak asasi manusia. Yeah. Logikanya kalau ada badan publik yang telah diwajibkan untuk memberikan atau mengedarkan informasi tapi tidak dilakukan, prinsip dasarnya ya pelanggaran hak asasi. Nah, inilah sebetulnya yang ingin kita ingatkan kepada semua badan publik agar supaya betul-betul patuh terhadap apa yang menjadi kewajibannya.
Karena badan publik inilah yang memang menguasai informasi yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dengan demikian hakikat kami dari Komisi Informasi ada 2 kutub yang sedang kita lakukan secara simultan seharusnya. Yang pertama adalah penyadaran terhadap badan publik supaya dia patuh terhadap kewajibannya, dan pada saat yang sama kita juga inginkan masyarakat supaya memiliki kesadaran kritis bahwa hak mendapatkan informasi itu adalah hak asasi. Nah, kedua hal inilah yang selalu kita lakukan, dan Komisi Informasi menyadari keterbatasannya untuk menyentuh secara maksimal semua unsur itu. Maka selama ini kami lebih banyak mencoba membangun hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga strategis. Antara lain adalah dunia perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga penggiat masyarakat sipil, dan juga kelompok-kelompok masyarakat, NGO tadi itu. Jadi paling tidak itu. Dengan melalui lembaga kemitraan tadi itu, kita harapkan mereka juga akan kemudian menyambungkan kepada kelompok-kelompok mereka. Nah, seberapa banyak mahasiswa. Jadi pertanyaan kemudian Ibu Fauziah, masyarakat sudah tahu nggak bahwa mereka ini punya hak begitu untuk mendapatkan informasi yang mereka kehendaki, informasi yang mereka butuhkan begitu? Parameter masyarakat memahami haknya untuk tahu, mungkin yang paling mudah dan terukur yang bisa kami sampaikan dari Komisi Informasi adalah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, itu hal pertama, parameter pertama. Kemudian yang kedua, hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Publik yang menyasar 24 kabupaten kota dan seluruh OPD yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah masyarakat sudah paham dan melaksanakan haknya, menunaikan haknya untuk tahu? Dari hasil monitoring kami di permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, memang sudah mulai terbangun, nampak sudah mulai terbangun awareness dari masyarakat, pemahaman dari masyarakat untuk mengetahui apa saja informasi-informasi publik yang ada di badan-badan publik, khususnya informasi mengenai dokumen anggaran, dokumen perencanaan, dan seterusnya. Dari hasil monitoring evaluasi, juga kami memantau laporan layanan informasi publik yang ada di badan-badan publik pemerintah kabupaten kota maupun yang ada di OPD-OPD di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya linear, bahwa mulai terbangun kesadaran itu, namun masih terbatas di lembaga masyarakat tertentu saja, misalnya, dan individu masyarakat tertentu saja. Misalnya lembaga apa yang masyarakat umumnya cari begitu dari lembaga-lembaga publik ini? Umumnya yang dicari adalah dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Itu agak menarik itu. Kemudian dokumen perencanaan seperti seksi itu ya. Sangat seksi. Dan dokumen anggaran. Dokumen perencanaan, dokumen anggaran, kemudian dokumen pengadaan barang dan jasa, dan terakhir juga adalah dokumen terkait dengan pertanahan. Tapi itu semua sudah bisa nggak dibuka ke publik semua informasi-informasi tersebut? Apakah tidak ada lagi informasi yang ditutup-tutupi ini sejauh ini? Atau masih ada mungkin informasi, ini nggak boleh lah masyarakat tahu? Ya, kalau kita bicara soal regulasi terkait dengan seperti apa informasi disampaikan kepada publik, tentu saja panduan kita adalah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kemudian Perkit terkait dengan standar layanan informasi publik. Di sana jelas disebutkan bahwa informasi-informasi publik yang masih dalam tahap proses pengerjaan, ya, itu belum termasuk sebagai informasi yang dikuasai oleh badan publik, sehingga belum menjadi kewajiban badan publik untuk menyampaikan. Ketika selesai dilaksanakan, kemudian sudah selesai diperiksa oleh internal APIP, inspektorat dalam hal ini, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan juga, itu sudah menjadi konsumsi publik, sudah seharusnya disampaikan oleh badan publik, dan sudah menjadi hak publik untuk tahu informasi tersebut. Nah, kalau kita bicara soal yang terakhir tadi, apakah yang diumumkan? Nah, ini juga masih belum maksimal ya, belum semua badan publik mengumumkan secara optimal kewajibannya, informasi-informasi publik yang menjadi kewajiban. Belum semua badan publik, Pak Firdaus, ya, terbuka untuk memberikan. Apakah mungkin masih ada hal-hal yang sensitif mungkin Pak Firdaus melihat sehingga kayaknya ini mungkin belum terang
terangan kayaknya. Sehingga implementasi menjadi pertanyaan kemudian, apakah ini implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 ini sudah dijalankan secara penuh begitu? Terima kasih. Yang kita garis bawahi adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ya. Problemnya adalah sejauh mana masyarakat mengetahui bahwa mereka memiliki hak seperti itu. Lalu kemudian informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentu sebenarnya juga sangat tergantung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, informasi apa yang dibutuhkan, dan informasi apa yang tersedia di komisi informasi misalnya, atau di institusi pemerintahan. Jadi saya kira sekarang ini problemnya adalah pada tingkat kesadaran masyarakat untuk mencari tahu informasi apa yang mereka butuhkan. Kenapa penting masyarakat mendapatkan informasi? Karena kita mengharapkan ada pengawasan dari masyarakat. Soal tadi pengadaan barang. Itu kalau tidak terkontrol oleh masyarakat, tidak dipublish, tidak transparan, tidak ada akuntabilitas publik, maka kemudian sangat berpotensi untuk ada penyimpangan. Nah, ketika ada akses masyarakat untuk mendapatkan informasi di instansi pemerintahan misalnya, maka ada ruang masyarakat untuk bisa mengontrol. Nah, tetapi ini seberapa banyak misalnya kelompok-kelompok masyarakat punya kepedulian seperti itu. Paling mungkin NGO. NGO itu juga terbatas. Lalu kemudian kampus. Kampus juga seberapa intens berinteraksi untuk mendapatkan informasi seperti itu. Saya kira masih parsial. Jadi saya kira titik tekannya sekarang adalah harus ada upaya aktif dari kayak komisi penyiaran, komisi informasi, kemudian dari instansi pemerintah itu benar-benar ada transparansi. Hal-hal yang boleh diketahui. Tapi juga harus diingat ke masyarakat bahwa ada informasi-informasi yang sifatnya rahasia negara yang tidak boleh mereka akses. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya hak untuk mendapatkan informasi? Nah, saya kira ini adalah salah satu bagian edukasi dari Komisi Informasi. Apalagi tema kita adalah terkait Indonesia Damai dan Berkeadilan. Nah, kalau kita misalnya bicara soal tema ini sebenarnya ada pekerjaan lain lagi dari Komisi Informasi ini, bahwa bukan hanya bagaimana mengakses informasi ke instansi pemerintahan misalnya, tetapi pada bagaimana juga membangun kesadaran masyarakat untuk menyebarkan informasi-informasi yang menciptakan kedamaian di internal masyarakat sendiri. Itu bagi saya itu yang sangat penting sekarang menjadi perhatian. Jadi bukan hanya membahas soal informasi-informasi yang bisa diakses oleh masyarakat ke instansi tertentu, tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk terbangun masyarakat yang cerdas berkomunikasi, berinteraksi, termasuk sekarang dalam penggunaan media sosial. Karena ini yang kadang menyulitkan kita untuk menggapai Indonesia damai, berkeadilan, karena berseliwerannya informasi dari masyarakat ke masyarakat itu yang tidak terkontrol, tidak terpantau. Tiba-tiba saja ada undang-undang ITE yang menjerat. Sementara masyarakat tidak diedukasi risiko-risiko menyebarkan informasi. Ditambah lagi informasi apa yang boleh disebarkan. Lalu kemudian hak untuk mendapatkan informasi seperti apa yang mereka memiliki hak untuk bisa mengakses informasi. Ini saya kira masyarakat kita masih sangat terbatas yang bisa melakukan itu. Oke, Pak Pahir, kita tahu kan bahwa sejak Komisi Informasi Publik ini dibentuk di Sulawesi Selatan, kan sudah ada beberapa kali kasus-kasus sengketa informasi yang kemudian ini di bawah begitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana upaya untuk penyelesaian sengketa-sengketa informasi ini, Pak Pahir? Ya, saya pikir kalau penyelesaian sengketa informasinya itu memang variatif sifatnya ya. Dalam arti ada penyelesaian melalui mediasi, ada juga yang selesai memang melalui persidangan yang kita namakan adjudikasi non litigasi. Ini kan istilahnya canggih-canggih, tapi intinya adalah kalau adjudikasi itu bahwa yang putuskan perkara itu, sengketa itu adalah komisioner, majelis komisioner dalam hal ini. Sementara kalau melalui mediasi ya para pihak yang bersengketa. Kami hanya berfungsi sebagai mediator saja.
Nah, sejauh ini di 2020 sebagai gambaran itu yang melalui putusan adjudikasi dan mediasi itu ada 46 ya Bu Ci ya. 46 sengketa yang kita selesaikan di tahun 2020. Tahun 2020. Ya, 46 sengketa informasi. 46 sengketa selesai. Tetapi yang kita tuntaskan dalam arti itu kan begini Pak. Ada juga yang namanya kita abaikan karena kita melihat pemohon ini tidak sungguh-sungguh. Ya kan? Jadi tidak ada yang itikat baik. Dalam kasus apa itu misalnya Pak? Contoh. Ya. Satu orang meminta sampai 10 perkara dalam waktu yang bersamaan kepada badan publik yang satu. Ini kita anggap tidak masuk akal. Karena prosesnya itu satu sengketa itu kan membutuhkan kita dituntut hanya 100 hari penyelesaian. Nah kalau sudah sampai 10 satu orang misalnya itu tidak mungkin akan bisa diselesaikan. Dan berulang-ulang, substansinya sama. Begitu ya. Jadi memang ada kita punya perki tentang bagaimana Pixelsius atau itikat yang tidak bagus itu tidak berniat baik untuk bersungguh-sungguh tapi ada kesan main-main saja, maka itu kita bisa abaikan. Dan itu terjadi ya, kan ada beberapa. Itu satu. Yang kedua, juga dimungkinkan kepada pemohon untuk menarik dia punya sengketa apabila dia sudah anggap sudah tidak lagi up to date informasi yang dibutuhkan. Nah itu terjadi juga. Nah itu semua terjadi di tahun 2020 cukup banyak Pak, sehingga lebih 100. Yang mengajukan rata-rata dari mana ini? NGO. Iya. Jadi khusus untuk NGO, prasyarat utamanya untuk bisa mengajukan sengketa, dia memiliki akta pendirian berbadan badan hukum dari Menkumham. Ya Menkumham ya. Ini penting untuk menghindari bahwa NGO ini akan banyak keluhan Pak. Bahwa banyak NGO yang dikatakan abal-abal tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah oleh karena itu syaratnya adalah Anda memiliki badan supaya betul-betul Anda keseriusan untuk itu. Dalam kasus apa misalnya sengketa-sengketa informasi, mungkin bisa diberikan contoh yang diajukan untuk menjadi sengketa ini Pak? Itu tadi yang Ibu Uci sudah sampaikan, tetapi misalnya dana BOS. Dana BOS. Ya, itu dana BOS memang cukup mendominasi dari sejumlah kasus yang ingin diketahui penggunaannya atau pemanfaatannya oleh pada pemohon informasi, baik perorangan maupun NGO begitu ya, atau badan hukum. Itu yang paling banyak Pak mendominasi. Nah, bukankah sekarang kita tahu nih Ibu Fauzia kan masing-masing instansi, masing-masing lembaga sudah menyiapkan website begitu ya. Website ini kan sebagai bentuk wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat. Betul sekali. Nah, lalu kemudian apakah website ini dirasa masih kurang sehingga terkadang masih ada kemudian masyarakat yang mengajukan ya semacam sengketa, mungkin merasa kurang puas begitu? Ya, memang sekitar 5 tahun terakhir ya, kita kalau memantau perencanaan hampir semua badan publik sudah menganggarkan yang namanya pengembangan sistem informasi berbasis teknologi, antara lain website, kemudian aplikasi-aplikasi Android, Linux, kemudian media sosial dan seterusnya. Namun Bapak sebagai wartawannya juga yang biasa mencari informasi, kita harus jujur mengakui bahwa belum optimal pemanfaatan website ini, khususnya dalam konteks pengumuman informasi publik. Kalau kita buka website badan-badan publik, sebagian besar informasi yang disajikan adalah informasi yang bersifat seremoni pimpinan. Seperti itu. Sementara kalau kita rujukannya undang-undang, di Undang-Undang 14 itu mulai dari pasal 9 sampai dengan 12 sudah jelas sekali bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk mengumumkan sejumlah informasi dengan klasifikasi. Pertama, informasi yang harus diumumkan secara serta-merta. Contohnya apa? Ketika misalnya ada ancaman bencana, ancaman pandemi, bagaimana cara mengatasinya, wilayah mana yang kira-kira akan terdampak, itu harus diumumkan kepada masyarakat secara serta-merta. Kemudian klasifikasi kedua, informasi yang harus tersedia setiap saat. Apa itu informasi tersedia setiap saat? Misalnya pertama, profil dari badan publiknya. Kemudian profil pimpinan badan publiknya. Selanjutnya, informasi yang harus disiapkan secara berkala. Apa itu? Hasil atau pengumuman LHKPN misalnya pimpinan badan publiknya. Nah itu kan yang masih jadi persoalan ya.
wartawan mencari ubek-ubek di mana ini LHKPN. Tapi kayaknya website-website tersebut jarang diupdate ya kayak. Iya, belum optimal. Itu dia maksud saya, mungkin itu bahasa halusnya ya, belum optimal pemanfaatannya. Seharusnya kan website-website ini menjadi bridging, menjadi jembatan ya antara badan publik dengan masyarakatnya. Betul. Jadi semua rumah badan publik ada di dunia nyata, ada juga di dunia maya. Yang di dunia maya yaitu website ini, masyarakat tidak perlu berpeluh-peluh datang ke badan publik untuk meminta informasi, sekedar informasi misalnya APBD. Iya. Ya kan, rancangan APBD. Iya. Atau laporan hasil pemeriksaan misalnya. Betul. Cukup mengakses ini karena masyarakat kita bukan hanya yang ada di kota Makassar atau di perkotaan, ada juga yang di pelosok gitu. Nah, kemudahan untuk mengakses informasi dengan cara sederhana dan berbiaya murah dan seterusnya dengan bahasa yang sederhana adalah kewajiban badan publik. Ya, untuk menyampaikan informasi itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Saya mau bicara sedikit juga dalam konteks pelaksanaan kita hari ini kan tema Hari Keterbukaan Informasi Nasional tahun belum terlalu diputar di situ saja. Peningkatan domestic brut, indeks, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya keterbukaan informasi bisa menjadi salah satu indikator yang dimasukkan dalam capaian kesuksesan pembangunan nasional maupun daerah. Mungkin Pak Firdaus belum semua mungkin instansi begitu paham ya, belum instansi lembaga, instansi SKPD paham bahwa begitu pentingnya keterbukaan informasi publik ini, sehingga mungkin ada sesuatu yang terkadang mereka harus tutupi, tidak dibuka kepada publik. Nah, sehingga pun publik terpaksa harus mengajukan semacam sengketa begitu untuk mereka bisa memperoleh informasi-informasi tersebut. Ya, terima kasih. Saya suka apa yang disampaikan Bu Fauziah tadi. Saya kira itu sebagai kritikan ya. Iya. Atau mungkin juga otokritik. Betul bahwa badan publik, katakanlah saya suka menyebutnya instansi pemerintahan lah seperti itu. Seharusnya memang betul harus menjadi prioritas. Ada upaya serius untuk mempublish selama itu diperbolehkan oleh negara untuk diketahui oleh publik, seharusnya itu ada keterbukaan secara maksimal, termasuk capaian-capaiannya dan apa yang belum tercapai misalkan. Itu supaya jangan ada fitnah begitu. Biasanya begini, orang kan menganggap kalau informasi dari pemerintah selalu itu kayak pencitraan, hal yang baik-baik saja, ada peningkatan penghasilan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi misalnya ada juga hal yang belum tercapai, itu tidak disampaikan. Jadi seakan-akan bahwa pemerintahan ini berjalan selalu yang baru-baru ini kita diskusi, ternyata pendapatan dari Dinas Pariwisata itu 1 tahun itu hanya 70 juta. Sementara dana digelontorkan untuk menghidupi membangkitkan dunia pariwisata. Iya, membangkitkan pariwisata itu jumlahnya sangat besar. Sementara penghasilannya sangat minim. Nah, ini kan harus diketahui oleh publik dan harus ada juga reasoning. Kenapa ini tidak tercapai? Kemudian menarik tadi enggak? NGO itu mencari informasi, motivasinya apa?
kita berharap ada advokasi sekaligus edukasi. Jadi motifnya itu bukan digunakan data itu untuk katakanlah mencari-cari kesalahan atau untuk menjadi makanan. Saya tidak mengatakan memeras, tetapi